Tetapi Bang, kalau nggak ada undang-undang perampasan aset ini akan sulit bagi kita untuk membuat efek jera bagi para koruptor. Saya adalah orang yang setuju adanya undang-undang perampasan aset, tetapi ya jangan hanya judulnya Bang. Judulnya undang-undang perampasan aset, tetapi kemudian isinya hanya mengkompulir apa yang ada di undang-undang Tipikor, apa yang ada di undang-undang TPPU, Sama apa yang aja ada dong. sami mawon kudu wae Sama gitu aja kan. dong. Sama aja. Nah, itu kan yang berbahaya. Hanya kemudian tadi berkata Abang di awal, ya hanya untuk supaya masyarakat senang aja. Udah ada undang-undang perampasan aset. Padahal undang-undang perampasan aset juga bukan simsalabim ada undang-undang korupsi itu berantas. Ya karena sebenarnya dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka dilemanya adalah risetnya harus lebih gila lagi kan. Oh, betul Bang. Supaya tadi jangan ada kriminalisasi. Iya, iya. Misalnya mobil Avanza saya gitu kan. Wah, itu kan harus nanti bisa telusuri kan. Misalnya membeli dengan saya gaji saya bulanan, ya kan? Atau Ya kemudian dan ini kan riweh, bro. itu ya. Tapi kan itulah yang harus dibuktikan. Ya dan itu juga celah-celah untuk Betul. berbahayanya kan. Hukum itu pasti selalu ada celah Bang. Betul, hukum pasti ada. Betul. Makanya tadi saya katakan bahwa ini memang bisa bermata dua. Satu sisi bagus bagi pemberantasan korupsi. Kalau ada koruptor yang ketangkep, miskin loh. Ya kan? Tetapi ketika ada koruptor yang ketangkep, jangan sampai nanti malah menjadi hal yang ketika ada yang ketangkep nih koruptor, ya kan? Kalau di tangan penegak hukum yang gak berintegritas, ya, maka dia akan menjadi wah ada yang ketangkep nih, wah cuan nih cuan, ya kan? Oh, apalagi kalau ternyata yang ketangkep itu bohir, waduh, asetnya di mana-mana. Itu juga bisa Bang. Tapi bagi saya Bang, bahwa kalau nggak ada undang-undang ini, ya kita pemberantasan korupsi gini-gini aja. Koruptor keluar dari penjara disambut oleh pendukungnya, masih tetap mempunyai banyak aset, masih bisa menjabat, kepilih gitu kan, iya. Dan kemudian ikut pemilu bisa menang. Koruptor Koruptor ikut pemilu menang gitu. Karena itu tuh masyarakat kita gimana ya? Kalau gue boleh nggak bahas itu dikit? Boleh Bang. Itu gimana sih ya ketika seorang koruptor ikut maksudnya ikut apapun itulah gitu ya. Terus masyarakat lupa memilih itu gimana ya? Kalau saya melihat inilah salah satu kelemahan demokrasi kita yang memang sektoral Bang, regional. Jadi ya misalnya gini, misalnya anggota DPR, dia boleh dimusuhi se-Indonesia dengan putusan kontroversinya dia ya. Statement-statementnya kan ada kan menjadi public enemy misalnya. Tetapi kalau di dapilnya dia disayang, kan dia hanya butuh misalnya 30.000 orang aja, bukan 240 juta orang. 30.000 nasi bungkus gampang ya. Itu kan Bang. Itulah makanya ketika koruptor keluar dari penjara, ya kan, dan itu tadi saya katakan, koruptor kan juga dia jahat di mata kita. Apalagi kita bukan konstituennya, tapi kan di konstituennya bisa jadi dia adalah orang yang baik, membantu. Robin Hood lah ya. Ya Robin Hood gitu kan, tapi oke uangnya uang rakyat juga. Uang rakyat juga, iya benar. Iya kan, tadi saya katakan gitu. Jadi ya maksudnya jago kandang. Ya memang itulah Bang. Di daerah-daerah situ dia dipuji-puji gitu kan. Betul Bang. Baik ketika dia nyalonin dan sebagainya ya orang lihatnya dia baik, dia kepilih lagi gitu kan. Kepilih lagi. Kayak misalnya suka ngasih statement-statement yang kontroversi lah. Yang istilahnya wah ini public enemy rakyat tadi saya katakan kan. Iya. Tapi masyarakat sekitarnya yang dapilnya happy ada dia tuh. Iya happy. Iya. Tapi kan itu juga karena bahwa masyarakat kita yang ada di dapil-dapil itu masih rendah sekali berarti itu. Ya berarti kan pencerdasan sangat penting. Tapi tadi saya katakan Bang, kadang-kadang